Sekarang spektroskopi inframerah gitu kan. Namanya juga spektroskopi inframerah. Jadi dia akan menggunakan suatu radiasi inframerah untuk mengetahui struktur suatu molekul gitu. Nah, kalau misalnya kita punya satu radiasi inframerah atau suatu gelombang apapun gitu, kita pasti mengikuti hukum ini, persamaan E sama dengan Hc per lambda gitu. Dimana atau Hc dikali nu. Nih, wave number atau bilangan gelombangnya. Dalam Cmn1 gitu ya, atau lambda gitu. Itu juga Cm satuannya. Nah, terus udah sih itu aja. Kita pakai hukum ini nih. Hanya konstanta Planck, C-nya itu adalah kecepatan cahaya, habis itu ini adalah lambdanya adalah panjang gelombangnya berapa sentimeter. Atau kalau kalian pakai frekuensi ya pakainya nu ini Cmn1 gitu. Nah, itu aja. Oke. Nah, berarti karena dia mengikuti aturan persamaan gelombang ini di mana energi sama dengan Hc per lambda, berarti kita bisa tahu bahwa kalau misalnya dia punya frekuensi yang tinggi dan bilangan gelombangnya besar dan panjang gelombangnya pendek, maka dia akan punya energi yang tinggi gitu. Jadi molekulnya itu molekul energi tinggi, atau partikel atau ikatan yang kita tinjau itu adalah ikatan yang energinya tinggi gitu. Oke, jadi kalau misalnya dia panjang gelombangnya pendek, terus habis itu dia atau dia frekuensinya tinggi gitu, dia berarti punya energi yang tinggi gitu. Oke, udah tahu kan ini kan, kayak udah belajar juga di SMP SMA gitu, udah kan. Oke, nah kalau misalnya pada spektroskopi IR yang kita tinjau itu adalah ikatan, dan suatu molekul dia punya ikatan itu tidak diam gitu aja gitu, dia bisa bergerak gitu, dan gerakan inilah yang kita record, yang kita record gitu pakai si IR ini gitu. Gerakannya bisa apa aja gitu, tergantung ikatannya. Pertama, ini yang paling sederhana ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya suatu ikatan kovalen, dia bentukannya kayak begini nih, bentuknya bengkok kayak gini nih. Misalnya ikatan CH2 gitu, hidrogen, C hidrogen, sini terserah lah apa gitu, kita tinjau ini aja ya. Dia bisa ada dua macam, ada vibrasi, stretching vibration, ada bending vibration. Stretching vibration tuh karena namanya juga stretching ya, berarti dia kan kayak bisa meregang. Meregangnya tuh ada dua macam, ada symmetric stretching, ada asymmetric stretching gitu. Alias dia bisa meregang yang simetris, jadi misalnya sama-sama berapa pikometer gitu panjangnya, atau ada juga yang asymmetric stretching gitu. Ini yang memendek, ini memanjang, ini memendek, ini memanjang, atau misalnya ini memanjangnya sedikit, ini memanjangnya banyak kayak gitu. Terus yang kedua adalah yang bending vibration, jadi dia bengkok gitu ya. Misalnya yang pertama ini nih, ini ada symmetric in plane band, jadi bentukannya kayak gunting gitu. Bayangin aja gerakan guntingnya, ini tumpukan guntingnya, itu kayak ini tuh bilah guntingnya gitu, terus dia kayak mendekat gitu ya, kayak gunting lah kan, gerakan dua jari kalian terus kayak mendekat gitu. Nah, ini bending vibration. Ada juga asymmetric in plane band, jadi dia rocking gitu, jadi kayak dia geser kanan, geser kiri, geser kanan, geser kiri gitu. Saya gerakannya ini hidrogen ke kanan, ini juga ini ke kiri juga gitu, atau ke kanan juga gitu. Ada juga symmetric out of plane band, jadi dia twisting, jadi dia meregang gitu ya. Kalau misalnya bending kan dia kayak gunting, sini kayak twisting gitu, jadi dia meregang, dan dia asymmetric gitu. Ada juga asymmetric out of plane band, ini wagging, jadi kayak dia meregang ke kanan, meregang ke kiri kayak gitu. Ini adalah jenis-jenis gerakan. Nah, masing-masing stretching dan bending vibration ini memiliki atau menyerap frekuensi energi tertentu gitu. Makanya kita bisa record pakai IR. Dan kebetulan frekuensinya itu sefrekuensi sama gelombang IR gitu. Jadi makanya kita pakai si alat IR ini gitu. Bukan kebetulan sih, maksudnya kayak orang zaman dulu tuh menemukan bahwa dia spektrumnya segitu gitu, makanya dia pakai IR gitu. Gitu. Oke. Nah, ini adalah contoh spektrum atau spektroskopi inframerah gitu ya. Gimana bacanya ini, kenapa kayak air yang jatuh gitu kan kalau misalnya kita belum tahu gitu. Jadi yang perlu kalian lihat adalah yang ini ada dua bagian nih. Jadi aku kalau belajar biasanya ada dua bagian. Ini kalian bagi tengah, seret. Ini dibagi nih di panjang gelombang sekitar di panjang gelombang sekitar antara 6 sampai 7 mikrometer, atau di bawah 7 sama yang di atas 7. Di atas 7 sama di bawah 7. Yang kita baca yang di sini aja. Yang ini enggak usah dibaca karena ini tuh makin banyak jenis gerakannya gitu, karena melibatkan molekul. Yang kita baca yang kesini nih, nih ya, yang wave numbernya di atas 1400 yang kita baca.
gitu. Oke. Ini tuh apa sih gitu? Kenapa dia begini gitu? Jadi ada sumbu XY sama ini sebenarnya sama X juga sih. Ini ada sumbu X dan sumbu Y. Di sumbu X kita punya wave number atau bilang gelombang atau frekuensi ya. Terus di sini di sumbu Y-nya itu adalah transmitansi gitu. Sebenarnya transmitasinya itu nggak penting sih, penting, tapi maksudnya nggak terlalu signifikan untuk menentukan jenis gugusnya gitu. Yang penting adalah yang wave numbernya ini gitu. Kenapa? Karena kita tahu tadi kan bahwa kalau misalnya dia wave numbernya tinggi, berarti energi untuk melakukan gerakan tadi ya, gerakan ini nih, stretching dan bending vibration tuh tinggi juga. Jadi sebenarnya spektroskopi inframerah itu adalah mengukur kekuatan energi vibrasi dari partikel gitu, dari ikatan partikel tertentu gitu. Dan masing-masing ikatan partikel tuh punya spesifik spesifik wave number gitu yang bisa kita lihat di sini. Itu misalnya kita punya molekul ini nih, ada karbonilnya, ada OH-nya, ada CH3, ada CH3 gitu. Terus ternyata dia begini gambarannya gitu. Ini gimana bacanya? Jangan bingung. Yang pertama kita lihat dulu nih. Ini pokoknya yang 1400 ke bawah, yang wave number di bawah 1400 kita nggak usah lihat. Boleh sih lihat nanti kalau misalnya mungkin yang lebih advance gitu ya. Tapi maksudnya kita jangan lihat dulu lah. Kita lihat yang sederhana dulu ya untuk tahu gugus fungsinya apa aja. Ini jangan dilihat dulu gitu. Yang di sini daerah sini nih nggak usah dilihat dulu. Kita yang lihat yang di sini nih. Oke. Kita lihat nih ada apa aja nih peaknya. Ada 1, 2, 3 gitu. Terus kita cocokin. Yang mana ya peaknya ya? Di sini ada berapa kemungkinan nih. Oke, dia di sini adalah spesifik peak untuk karbonil. Terus sini adalah spesifik peak untuk OH gitu. Udah deh kan tinggal cocokin aja energinya gitu. Dan tentukan kayak kalau misalnya dia makin besar wave numbernya, berarti energi ikatannya makin besar juga. Atau energi yang dipakai buat dia gerak, buat dia bending tadi ya, buat dia kayak tadi ya, berbagai macam bending itu lebih besar juga gitu. Terus gimana kita tahu satu ikatannya itu punya energi yang besar untuk mengalami vibrasi? Ya dari struktur ikatannya dong gitu ya. Kita lihat aja di sini struktur ikatannya gitu. Dan selain struktur ikatan, orde ikatan juga, terus habis itu atom-atom yang berperan dalam ikatan juga gitu. Oke, nah ini dia. Ini ada 2 nih, ada fingerprint region, ada functional group region. Fingerprint region ini maksudnya ya tadi ya, dia spesifik per molekul tertentu gitu, yang banyak sekali peaknya kan, gak usah bacalah. Ada yang functional group, yang kita lihat adalah yang functional group ini aja gitu. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kita punya spektroskopi IR pada molekul yang sama ya, ini molekul yang MR-nya sama kan, dan dia rumus molekulnya juga sama. Tapi yang beda adalah dia posisi OH-nya kan. Ini yang pertama OH-nya di karbon nomor 2, yang ini di karbon nomor 3 gitu kan. Nah, dia bentukannya sama juga nih. Mirip nih yang di functional group region-nya. Tapi yang beda adalah yang di fingerprint region nih, udah jelas beda kan ya. Ini kayak gini nih, ini beda gitu. Peak-nya juga beda, titiknya juga beda gitu. Tapi dia di functional group region-nya sama, karena dia sama-sama punya functional group OH gitu. Sama-sama punya functional group alkohol gitu. Jadi dan dia sama juga, ini di sekitar peak 3400, ini juga di sekitar peak 3400 gitu. Oke. Nah, gitu. Jadi ada 2 regio ya, ada fingerprint region, ada functional group region. Ini kalian harus tahu. Nah, ini dia. Biasanya kalau di soal-soal Olim tuh kayak ditunjukinnya list kayak gini kan. Ini tipe-tipe ikatannya dengan wave number tertentu. Nih, kalau misalnya C triple bond N, dia 2260 sampai 2220. Maksudnya kenapa kayak gini nih? Ini tergantung dari gugus sampingnya. Misalnya ini karbonnya sebelahnya R-nya apa gitu misalnya. Tergantung dari itu. Tapi yang penting adalah dia, kalau misalnya kalian menemukan peak di antara 2260 sampai 2220, kalian bisa yakin bahwa dia ada gugus nitrile gitu. Ada gugus C triple bond N gitu. Terus lagi kalau misalnya kalian nemukan di antara 2260 dan 2100, berarti dia adalah alkuna gitu. Terus kalau misalnya dia 160 sampai atau 600, berarti dia adalah alkena, ada gugus alkenanya gitu. Terus 165 sampai 1550 itu berarti ada C double bond N gitu. Nah, terus antara 1600 dan 1500 sampai atom 430 itu ada benzen gitu. Terus C double bond O itu wave numbernya di 1780 sampai 1650. C single bond O 1250 sampai 1050. C single bond N 30 sampai 1020. OH 3650 sampai 3200. Ini OH di alkohol ya. Sebetulnya ini OH di asam karboksilat itu di 3300 sampai 2500. NH 2500 sampai 3300 dan CH di 3300 sampai 2700. Oke? Ya, gitu. Jadi intensitasnya nih. Intensitas tuh tadi ya. Ini
intensitasnya. Jadi berapa dalam lah dia istilahnya gitu lah ya. Oke, ini dihafalin nggak? Kalau hafal bagus, kalau enggak nggak apa-apa. Biasanya kalau misalnya di soal-soal SK juga dikasih tahu kan ya. Tuh. Tapi kalau hafal bagus. Misalnya kayak yang spesifik nih, misalnya kayak karbonil gitu. C double bond O, antara segini gitu. Mungkin nanti kan suruh bedain tuh. Kan karbonil ada banyak ya. Ada karbonil yang aldehid, ada yang keton. Aldehidnya ada yang karbonnya ada yang karbonnya panjangnya berapa. Kalau ketonnya tuh ada yang satunya CH3, satunya CH2, CH3 gitu misalnya kayak gitu-gitu tuh. Itu mungkin akan menentukan variasinya. Tapi balik lagi nih, prinsipnya adalah kalau dia punya wave number yang besar, berarti energi yang diperlukan untuk dia mengalami vibrasi besar juga gitu. Gimana cara kita tahu dia besar ya? Dari lihat aja di kekuatan ikatannya, dari order ikatannya dan atom yang terlibat gitu. Nanti ada rumusnya juga nih, bentar nih. Nih, it takes more energy to stretch a bond than to bend it. Nah, jadi stretching itu sebenarnya lebih gede nilainya dibandingkan bendingnya. Jadi kayak kita lihat aja stretching sama bendingnya tadi. Itu. Nah, terus selain stretching dan selain order ikatan ada juga nih makin besar charge moment dipolnya, makin intens absorpsinya. Itu yang pertama. Terus habis itu kalau misalnya suatu ikatan itu mengalami stretching, akan meningkatkan jarak antar atom. Dan dia akan meningkatkan moment dipolnya juga. Terus habis itu yang ketiga, intensitas dari absorpsinya bergantung dari jumlah ikatannya yang berkaitan sama absorpsinya gitu. Nah, ini makin gede polaritinya, makin gede intensitasnya. Kayak OH, NH, CH, yang paling gede polaritinya, paling gede intensitasnya juga gitu. Itu adalah OH. Terus yang paling rendah adalah CH di antara ketiga ini. Nah, terus order ikatan akan mempengaruhi kekuatan ikatan juga. Makanya order ikatan ini akan mempengaruhi posisi dari absorption bandnya tadi. Nah, ini adalah rumus yang dipakai untuk menentukan kapan dia punya hubungan antara semua itu gitu. Jadi ada mu sama dengan 1/2 πc dikali F dikali M1 plus M2 per M1 plus kali M2 pangkat setengah gitu. Atau diakarin nih. 1/2 pi C, terus habis itu akar F M1 plus M2 per M1 kali M2 itu. Dimana nu ini adalah wave numbernya, atau tadi ya yang Cmn1 itu adalah frekuensinya gitu ya, dan F nya itu adalah konstanta gayanya gitu. Sangat fisika banget ya. Ya emang ya. Oke, terus habis itu terus posisi dari absorption band ya. Absorption band tuh ini ya. Ini tuh absorption band. Ini nih absorption band ya. Wave number sama absorption band tuh sama ya. Ini absorption bandnya tuh ini, antara ini sama ini tuh absorption band namanya gitu. Terus apa nih? Nah, letak absorption bandnya itu bergantung dari dilokalisasi elektronnya. Terus bergantung juga dari efek elektronik dari substituen tetangganya, ada hidrogen bond atau enggak, kayak gitu. Itu tuh akan mengaruhi absorption bandnya. Gitu, misalnya nih, kita sama-sama punya karbonil ya. Karbonil yang pertama adalah keton biasa gitu di suatu senyawa alifatik gitu. Karbonil yang kedua adalah suatu keton dalam suatu senyawa siklik, dan dia punya teman si alken kayak gini nih, yang mana dia bisa mengalami tautomerisasi gitu kan. Dia bisa jadi enol gitu kan, kayak gini, jadi enol begini. Dia punya nilai serapan yang beda gitu, serapan atau absorption band yang beda gitu. Yang satu di 1720, yang satu di 1680. Kenapa yang ini lebih gede dibanding yang ini? Karena yang karbonil di senyawa yang sebelah kanan ini, dia bisa berubah ikatannya ya, jadi alken gitu. Makanya dia akan makin rendah energinya gitu. Makanya wave numbernya makin kecil juga dibandingkan sama karbonil yang ada di molekul alifatik ini gitu. Oke, kebayang sampai sini ya? Kebayang nggak teman-teman maksudnya? Ini penting nih buat kalian nentuin nih mana senyawanya yang di mana gitu. Gimana, kebayang nggak? Mari kita lihat. Kebayang ya? Ada pertanyaan nggak? Buat sampai sini dulu ya, ada pertanyaan nggak? Belum ada. Talita gimana Talita?
Halo Talita, gimana kalau kamu? Gimana? Boleh jelasin ulang yang letaknya? Yang mana maksudnya? Yang letaknya yang mana maksudnya? Slide ini. Oke. Nah, jadi ini nih. Nilai absorption band atau nilai spektrumnya gitu ya. Itu tuh bergantung dari posisi dia dalam satu molekul gitu. Tergantung dari environment molekulnya juga. Contohnya kita sama-sama punya karbonil ya di sini ya. Tapi kedua karbonil ini punya lingkungan yang berbeda. Karbonil yang pertama yang di sebelah kiri ini, itu tuh dia ada di suatu senyawa alifatik gitu. Kanannya ada CH3, kirinya ada CH2, CH3 gitu. Jadi dia senyawa alifatik biasa gitu. Kalau misalnya kita ukur di IR spektrometri, dia serapannya di 1720 Cmn1. Oke. Nah, terus kalau misalnya yang di senyawa yang sebelah kanan ini, kita punya karbonil juga, tapi molekulnya itu adalah molekul siklik dan dia mungkin terjadi suatu tautomerisasi jadi enol gitu ya, kayak gini. Jadi alken dan alkohol. Ternyata serapan karbonil ini tuh akan berubah, nggak di 1720 lagi, tapi jadi 1680 gitu. Kenapa hal ini terjadi? Karena kalau misalnya alken yang ada, karbonil yang ada di suatu senyawa alifatik, itu tuh dia fix gitu, dia nggak akan punya isomer lain. Tapi kalau misalnya dia suatu karbonil yang ada di senyawa ini, dia bisa bentuk tautomerisasi enol gitu. Jadi dia akan punya nilai serapan yang lebih rendah juga gitu. Dia punya energi yang lebih rendah juga karena dia sebelum dia berubah untuk mengalami bending, mengalami stretching, dia udah berubah jadi senyawa lain dulu. Tapi ntar dia balik lagi, terus dia berubah lagi kayak gitu. Kan dia ada pada keadaan setimbang kan. Makanya dia serapannya beda, serapannya lebih rendah gitu. Nah, terus ini penting untuk kalian ketahui. Jadi pokoknya kalau misalnya dia punya energi yang lebih rendah atau dia punya energi ikatan yang ditinjau itu adalah energi ini aja nih, ikatan C double bond O ini. Yang ditinjau itu itunya. Kalau misalnya energi ikatannya lebih rendah, berarti wave numbernya juga lebih rendah juga gitu. Jadi antara 1680 dan 1720, energi ikatan yang paling tinggi adalah atau energi yang diserap di gelombang IR atau frekuensi paling tinggi untuk bervibrasi itu adalah yang karbonil pada molekul yang alifatik gitu, dibandingkan karbonil pada molekul ini yang mengalami isomerisasi atau tautomerisasi enol gitu. Tautomerisasi ketoenol ini. Dan dia kan awalnya karbonil kayak gini, terus jadi enol gitu. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya molekul lain dengan kasus lain gitu, tapi kalian tahu bahwa itu akan merubah struktur ikatannya, berarti dia kemungkinan akan terjadi lebih rendah ke energinya atau lebih tinggi, kan bisa memprediksikan nih, oh mana yang serapannya di sini, mana yang serapannya lebih besar, mana yang serapannya lebih kecil gitu. Dari teori ini gitu. Jadi serapan-serapan ini sangat bergantung dari bagaimana bentuk dari si lingkungan suatu gugusnya ini gitu. Nggak cuma gugus aja gitu. Makanya kan nilainya adalah range gitu ya, kayak tadi nih. Nih di sini kan makanya nilainya tuh range itu antara 2260 sama 2220 gitu. Pokoknya intinya di antara itu tuh. Itu adalah si C triple N. Kalau misalnya dia makin besar wave numbernya, berarti energinya makin besar juga gitu. Energi ikatannya, energi yang diperlukan untuk mengalami vibrasi gitu, yang mana linear sama energi ikatannya juga. Makin besar ordernya juga makin besar nilai wave numbernya ya. Saya ini antara C triple bond N dengan C double bond N lebih gede yang C triple bond N kan. Nah ini kan 2260, ini 1650 gitu. Gitu. Intinya sih itu aja. Jadi spektroskopi IR tuh bergantung sama energi ikat gitu. Energi ikat bergantung sama apa aja? Bergantung sama order ikatannya, bergantung sama atomnya, bergantung sama lingkungan dari si ikatan itu gitu. Lingkungannya itu maksudnya siapa? Ya ini. Kalau misalnya kita tinjau karbonilnya ya berarti kita perlu lihat juga nih, oh ini alifatik gitu. Sebenarnya ini karbonil juga, tapi kok dia ada alken di sini, terus dia bisa jadi enol. Nah kayak gitu, kita perlu perhatikan gitu ya. Oke, gimana Talita? Paham nggak? Atau kebayang nggak? Atau ada lagi yang mau ditanya? Paham ya? Oke. Nah terus kalau misalnya kita taruh suatu atom sebelah karbonil grup, akan menyebabkan posisi karbonilnya itu berubah juga. Nah
Ya kayak gini nih misalnya. Ini tadi ya, ini menjelaskan tadi yang aku bilang. Oke, terus habis itu ini ada efek-efeknya, kan baca aja. Nah, ini nih. Terus kita lihat juga nih, kenapa absorpsi CO di alkohol, ikatan CO ya, ini kita tinjau yang digambar ini nih, yang ikatan ini antara C dan O. Gitu. Kenapa serapan C dan O ini di senyawa alkohol dengan C dan O di senyawa eter, serta C dan O di senyawa karboksilat dan ester itu beda-beda? Ya, karena posisi dari si atom-atomnya tadi gitu. Posisi dari lingkungannya gitu. Mungkin kalau misalnya yang ikatan C single bond O pada molekul suatu alkohol itu 1050 dan pada molekul eter juga sama, ya itu mungkin aja karena kan dia kurang lebih sama juga ikatannya. Tapi kalau misalnya dia bersebelahan sama suatu karbonil kayak gini nih, ini C single bond O nya bersebelahan sama karbonil, dia akan beda, dia akan butuh energi lebih besar lagi gitu. Oke, terus kalau misalnya dia berupa ester nih, terus sebelah oksigennya ada CH3, dia lebih besar lagi nih, bisa 1250, bukan lebih besar sih, dia lebih berubah lagi nih, 1250 dan 1050 bisa juga nih, dia dua macam nanti gitu. Kenapa dia bisa jadi dua macam? Karena dia bisa mengalami isomerisasi gitu. Oke. Nah, ini pattern aja ya. Nah, ini nih yang pokoknya yang cukup khas tuh ya 3400 tuh biasanya OH, O single bond H gitu. Kalau ada di 3400, oh berarti kan saya yakin ada alkoholnya gitu. Nah, terus ternyata ini ada dua macam kondisi nih. Kita punya OH di suatu senyawa alkohol primer biasa sama OH di suatu karboksilat, ternyata beda nih serapannya kayak gini. Apa yang terjadi gitu? Nah, karena ada hidrogen bond gitu. Dia makin gede nih serapannya kan, lebih gede kan dibanding yang ini. Nih, lebih gede. Kalau misalnya dia lebih gede kayak gini, berarti ada efek hidrogen bondnya. Berarti kan bisa prediksikan nih, oh yang di molekul ini tidak ada hidrogen bond, atau hidrogen bondnya lemah gitu. Tapi kalau misalnya di molekul yang ini hidrogennya lebih banyak gitu, makanya dia lebih wide gitu ya, lebih lebar gitu. Si peak-peaknya ini, bukan bagian namanya, si absorption band ini gitu. Jadi kalian perhatikan juga ya, ini ada C double bond O nih di sini di 1600, antara 1700 1600-an gitu. Sini ada CH di sini nih di 3000-an gitu. Kalau ini enggak ada, berarti di sini enggak ada karbonil ya. Tapi ada C single bond O, ini CH2H5. Nah, kalau misalnya yang di fingerprint ini kan bisa enggak perlu lihat lah, enggak apa-apa. Yang penting sih di dua ini sih. Mungkin ya karbonil sama alkohol, atau ada benzen itu bisa di sini di tengah-tengah. Atau alken gitu. Oke. Kenapa kalau dia ada suatu hidrogen bond dia lebih lebar? Karena dia lebih mudah mengalami stretching gitu. Makanya dia lebih wide juga nih absorption bandnya. Coba lihat ya di sini ya. Kalau misalnya dia punya hidrogen bond nih, ikatannya itu bisa 3, nih misalnya larutannya terkonsentrasi banget jadi pekat gitu. Kalau ternyata pekat, dia itu serapannya di 3550 sampai 3200. Tapi kalau misalnya dia larutannya itu encer, dia serapannya lebih sempit, 3650 sampai 3590 aja gitu. Karena nggak ada ikatan hidrogen gitu misalnya. Oke. Nah, ini ada berapa contoh-contoh IR absorption. Kalau misalnya dia trans sama cis juga beda ya, ini gitu. Bisa dilihat ya. Ikatan kekuatan ikatan CH itu bergantung dari hibridisasi karbonnya. Oke. Karbon sp3, sp2 itu beda ya. Nah, terus oke. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Gimana, ada pertanyaan enggak teman-teman? Enggak ada. Oke. Nah, ini lagi nih, misalnya sekarang kita bedakan nih antara ikatan CH pada karbon sp3 sama CH pada karbon sp2. Ini beda juga. Kan bisa lihat nih di sini nih. Nih sp3, ini sp2 gitu kan. Energinya lebih tinggi yang sp2 jelas ya dibanding yang sp3 gitu.
Energi lebih tinggi gimana maksudnya? Karena dia lebih gede panjang gelombangnya ya. Dia di 3000, sekitar 3100. Kalau ini kan sekitar 2800 gitu ya. Itu. Terus ini C double bond C dibanding CH biasa juga beda ya. Itu. Nah, ini yang benzen. Kalau misalnya dia punya suatu hidrogen bonded to sp2 karbon, biasanya itu akan muncul spesifik kayak gini nih. Nih, kalian bisa perhatikan nih, kalau misalnya dia sekitar di 1600 dan 1500 sampai 1430 tuh dia benzen. Ini benzen nih. Tuh. Habis itu kalau misalnya di sekitar 1600 tuh berarti dia juga alken gitu. Jadi kalau misalnya kalian nemukan ada peak nih di 1600-an, berarti antara benzen atau alken gitu. Tinggal kalian cari aja gugus yang lainnya gitu. Terus ini juga ini spesifik nih. Ini dijelasin nggak ya? Mau mungkin nitrogen dulu deh. Ini NH bending, kalau misalnya NH dia di 1600 tapi dia lebih wide dan lebih intens. Jadi lebih lebar dan lebih tajam, lebih dalam gitu. Terus akan ada stretching NH juga di 3500 sampai 3300. Gitu. Nah, terus ini kalau aldehid. Nah, ini ada C double bond O atau karbonil di 1700-an atau sampai 1800-an. Terus tapi ada juga nih hidrogen dari aldehidnya atau ikatan CH-nya itu di sekitar di sini. Tuh, terus ya. Itu aja sih sebenarnya baca-baca gitu. Terus ini kalau yang tadi NH ya. Kalau saya ada suatu amin, dia akan ada dua macam ya. Karena kan tadi bisa suatu molekul vibrasi itu bisa dua macam, ada stretching, ada bending. Dua-duanya itu bakal ke-record di sini. Kalau yang di ikatan amina ada suatu struktur amina, itu tuh dia spesifiknya adalah akan ada serapan NH bending di 1600, ada serapan NH stretching di 3400 kayak gitu. Itu. Oke. Udah sih kurang lebih kayak gitu aja teman-teman. Nanti kalian tinggal baca aja nih, misalnya tabelnya udah ada gitu kan, tinggal baca mana yang lebih gede, sekalian perkirakan aja nih kira-kira dia siapa gitu. Bacanya sih kayak gitu IR. Kurang lebih ya. Tapi kalau misalkan mau baca lebih dalam akan lebih banyak juga nih ilmunya, kayak jadi kalian bisa tahu serapan di sini apa, bedain orto meta para gimana, itu bisa juga nih dari si IR. Tapi dasarnya sih itu. Kan bisa paham ya konsepnya gitu. Maksudnya apa gitu. Kekuatan ikatan lah. Habis itu kayak vibrasi itu ada dua macam, ada stretching, ada bending gitu. Dan wavelength bergantung dari energinya juga gitu. Oke, udah sih. Ini nentuin molekul. Nah ini tentukan nih mana yang, coba kalian tentukan nih mana yang ini ada molekul benzaldehid. Kira-kira gugus kira-kira yang ini itu apa? Serapan yang panjang ini, yang di sekitar 1700-an. Ini untuk ikatan apa? Apa teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Yang di 1700-an. Ya, C double bond O gitu. Terus ini di 2800 ini kemungkinan adalah CH di aldehid. C single bond H di aldehid itu di sini. Terus benzen di 1600 nih. 1600 kan ada benzen gitu. Nah, ini enggak ada nih. Ini pendek-pendek nih di sini. Berarti dia kemungkinan adalah monosubstitute benzen gitu. Nah, udah. Tuh kan bener ya? Tuh. Nih. Tuh. 1700 nih single bond karakter karbonil gitu. Terus habis itu ada di hidrogen aldehid di 2800. Terus di 1600 ini adalah suatu cincin benzen gitu. Oke. Ada lagi nggak? Nah, ini misalnya. Yang ini nih apa nih? Yang gede, lebar. Di serapan antara 3600 sampai 3200 ini apa? Gugus fungsi apa ini teman-teman? OH, betul. OH ya, ikatan O single bond H. Tuh, terus habis itu yang ini. Yang di 2100 perkirakannya apa? Gugus apa? Ada yang tahu?
Ya, C triple bond gitu. Oke. Nah, sini yang 2950 yang di sini nih, ini adalah CH3, ikatan CH pada karbon sp3 gitu ya. Nih di sini nih, karbon sp3, CH sp3 di sini. Tuh, dah gampang ya IR ya. Lagi. Sekarang aku balik nih. Coba tentukan kalau yang ikatan NH-nya yang mana? N single bond H. Yang di serapan mana? Karbonilnya juga yang di mana nih? C double bond O-nya di mana? Terus apa lagi nih? Iya, coba tentukan. NH di sekitar 3400. Ya, itu NH yang stretching ya. NH yang bending di sini nih, di 1500 1600-an. Terus yang C double bond O yang mana? Iya kan ya, NH itu ada dua, ada stretching, ada bending gitu. Jadi pokoknya ada dua, di 3400 sama di 1600. Yang C double bond O yang mana? Yang mana guys? Yang ini nih, yang 1700, yang ini. Nih. Ini tuh beda ya, ini tuh beda. Oke, meskipun dia dalam satu kayak ginian yang sama, tapi dia beda. Tuh ya, oke. Ini 3300, 3400-an ini NH, betul. Terus yang ini kan CH3 sp3 ya. Terus nih ada karbonil amida di 1600 di sini nih. Terus habis itu ada NH. Tuh di sini. Oke. Lanjut. Sekarang yang ini nih. Coba tentukan yang mana aja. Ayo. Ini mungkin cuma dua sih. Mungkin ya karbonil sama benzennya aja gitu. Yang mana? Karbonilnya yang mana? Benzennya yang mana? Yang mana teman-teman? Ya, benzen yang ini ya. Oke, terus yang karbonilnya yang mana? Kelihatan gak sih? Kelihatan kan ya di layar kalian? Masih kayak cukup jelas gitu. Kalau kan nggak jelas di zoom aja, bisa nggak di zoom? Karbonilnya yang mana nih? Teman-teman, di 1700-an ya, betul yang ini ya, yang tajam. Nah, semua aku bilang nih di sini nih. Ini kan lebar. Nah, ini tuh juga ada ikatan hidrogen. Karena kan kita tahu dia amida ya molekulnya ya. Nih, ini serapan untuk karbonil dari amidanya. Ini serapan untuk si CN dari si amidanya juga gitu. Terus habis itu dia bisa memiliki ikatan hidrogen, makanya dia lebar. Nah, dah. Tuh, itu penting. Terus udah sih, itu aja. Ini juga lebar karena ada ikatan hidrogennya. Tuh, pokoknya itu sih intinya. Kalau lebar-lebar tuh kan curiga, oke dia ada ikatan hidrogen. Kalau dia tajam kayak gini nih, berarti dia nggak ada ikatan hidrogen gitu kan. Ini tajam. Masih sempit ya, apa absorption bandnya itu. Terus ini sebenarnya antara 5 sampai 5,5 alias wave number di 2000 sampai 1800 tuh sebenarnya penting ini buat tahu orto meta para, tapi sih nggak jelasin ya, tapi itu penting ini. Kalau misalnya dia pendek-pendek kayak gini berarti kemungkinan dia mono substitute benzen, jadi cuma satu substituen aja benzenannya. Kalau misalnya dia banyak di substitute atau berapa gitu, dia akan makin tinggi, makin panjang gitu, makin tajam ini absorption bandnya. Betul ya. Oke. Mana dia? Habis guys. Dah, ada pertanyaan nggak untuk IR dan MS?